Di tangan gua kali ini udah ada dua buah SSD SATA termurah yang bisa kalian dapetin di berbagai e-commerce kesayangan kalian. Tapi dari dua merek SSD ini, mana yang performanya lebih baik dan tentunya lebih worth it buat kalian beli? Ini dia reviewnya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Bahar dan selamat datang di channel Hardtekin, channel yang membahas seputar teknologi informasi dan produksi konten kreatif. So buat kalian yang tertarik, gak usah ragu, langsung aja klik tombol subscribe di bawah serta nyalain lonceng notifikasinya biar setiap ada video terbaru dari channel ini kalian gak ketinggalan. Oke, seperti ini packaging dari kedua SSD-nya. Pertama, gue buka dulu dari yang ADATA. Tampilan depannya seperti ini, standar lah ya. Belakangnya lanjut ke SSD Patriot. Tampilan depannya juga standar ya. Belakangnya polos. Setelah selesai install Windows 10 dan beberapa aplikasi pendukung, selanjutnya gua cek menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel Pro. Untuk SSD Patriot, performance dan health-nya masih 100%. Ini wajar banget karena masih baru. Tapi untuk lifetime rights-nya di sini tuh agak aneh menurut gua, karena setiap gua close aplikasinya dan gua coba masuk lagi, angkanya ini suka berubah-ubah. Kadang bisa lebih gede, kadang juga bisa lebih kecil gitu. Jadi gua asumsikan kalau lifetime rights-nya ini nggak fix segini ya. Dan untuk temperatur, gua sendiri juga kurang yakin karena nggak ada perubahan sama sekali nih selama benchmarking. SSD ini bertipe 3D TLC NAND yang cukup bagus karena udah menggunakan teknologi 3D. Ya walaupun jenisnya ini masih TLC, tapi wajar lah karena harganya yang termasuk murah. Berikutnya untuk SSD ADATA, performance dan health-nya juga sama 100%. Untuk lifetime rights dan temperatur kasusnya sama seperti SSD Patriot, dan untuk tipe device-nya di sini nggak tertulis menggunakan jenis apa, entah itu CLC, MLC ataupun TLC seperti SSD Patriot. Tapi yang jelas sudah sama-sama menggunakan teknologi 3D NAND. Selanjutnya masuk ke pengetesan. Pertama gua melakukan benchmark sintetis menggunakan aplikasi Crystal Diskmark versi 8. Bisa kalian lihat sendiri kalau sequential read dan write-nya jauh lebih cepat pada SSD ADATA, sedangkan untuk rendering 4K-nya sedikit lebih cepat pada SSD Patriot. Aplikasi kedua menggunakan AS SSD Benchmark. Sama seperti tadi, sequential read dan write-nya masih jauh lebih cepat pada SSD ADATA, sedangkan sisanya 4K, 4K 64 thread, access time, dan score masih lebih unggul SSD Patriot. Berikutnya AS SSD Copy Benchmark. Pada ketiga kategori ini, ISO, program, dan game telak jauh lebih unggul SSD ADATA, baik dari kecepatan maupun dari segi waktunya. Selanjutnya AS SSD Compression Benchmark. Gua bahas dari yang kiri dulu ya, SSD Patriot. Untuk read tertingginya di 515 MB per second, terendahnya di 302 MB per second, dan rata-ratanya di 394 MB per second. Untuk write tertingginya di 513 MB per second, terendah di 226 MB per second, dan rata-ratanya di 362 MB per second. Ke sebelah kanan SSD ADATA. Untuk read tertingginya di 525 MB per second, terendah di 471 MB per second, dan rata-ratanya di 521 MB per second. Untuk write tertingginya di 479 MB per second, terendah di 128 MB per second, dan rata-ratanya di 410 MB per second. Aplikasi ketiga menggunakan AIDA 64 Disk Benchmark Read Test Suite, dan hasilnya kedua SSD ini saling balapan. Kalian bisa lihat dari data berikut. Nah, sekarang baru gua rinci. Untuk menyelesaikan pengetesan linear read, SSD Patriot menghabiskan waktu 13 menit 40 detik dengan minimum speed di 236 MB per second, maksimum di 520 MB per second, dan rata-ratanya di 444 MB per second. Sedangkan SSD ADATA menghabiskan waktu 13 menit 7 detik dengan minimum speed di 352 MB per second, maksimum di 529 MB per second, dan rata-ratanya di 483 MB per second.
Berikutnya, untuk menyelesaikan pengetesan random read, SSD Patriot menghabiskan waktu 9 menit 23 detik dengan minimum speed di 154 MB per second, maksimum di 440 MB per second, dan rata-ratanya di 379 MB per second. Sedangkan untuk SSD data menghabiskan waktu 9 menit 31 detik dengan minimum speed di 109 MB per second, maksimum di 411 MB per second, dan rata-ratanya di 353 MB per second. Lanjut lagi, untuk menyelesaikan pengetesan buffer rate, SSD Patriot menghabiskan waktu 15 menit 15 detik dengan minimum speed di 422 MB per second, maksimum di 448 MB per second, dan rata-ratanya di 438 MB per second. Sedangkan SSD data menghabiskan waktu 15 menit 22 detik dengan minimum speed di 136 MB per second, maksimum di 278 MB per second, dan rata-ratanya di 273 MB per second. Terakhir, untuk menyelesaikan pengetesan average read access, SSD Patriot menghabiskan waktu 14 menit 32 detik dengan cukup stabil di 0,09 milisecond, sedangkan SSD data menghabiskan waktu hingga 17 menit 4 detik dengan stabil di 0,13 milisecond. Aplikasi keempat menggunakan performance test, dan hampir keseluruhan poinnya lebih unggul pada SSD data, kecuali sequential write dan 4K-nya yang masih sedikit lebih unggul pada SSD Patriot. Berikutnya disk performance test, yang lagi-lagi hasil dari kedua SSD ini benar-benar saling balapan. Oke, udah cukup benchmark sintetisnya, sekarang gue mau tes performa real world-nya. Pertama, gue akan coba ekstrak zip file berukuran 2,8 GB. Dan di sini yang lebih cepat adalah SSD data dengan selisih waktu sekitar 3 detik dari SSD Patriot. Selanjutnya, gue akan mengimport file berukuran 48,2 GB dari sebuah SSD eksternal. Dan hasilnya, SSD Patriot benar-benar menaklukkan SSD data dengan selisih waktu yang lumayan jauh, hampir 5 menit. Berikutnya, gue akan mengekspor file yang tadi ke SSD eksternal. Dan lagi-lagi hasilnya lebih cepat SSD Patriot dengan selisih waktu sekitar 15 detik dari SSD data. Sekarang gua akan melakukan booting test antara kedua SSD ini. Dan SSD Patriot masih lebih unggul sekitar 2 detik dari SSD data. Lanjut lagi, gua akan membuka beberapa aplikasi yang sering gua gunakan. Oke, udah selesai pengetesan kedua SSD ini secara internally. Sekarang gue mau coba kalau misalnya kedua SSD ini gue jadikan SSD eksternal dengan menggunakan HDD enclosure. Dan berikut adalah beberapa pengetesan yang kurang lebih sama dengan pengetesan sebelumnya. Kedua SSD ini sebenarnya menawarkan value to performance yang sangat baik di kelasnya.
Karena dengan harga kisaran 250.000 udah bisa dapat SSD dengan teknologi terbaru yaitu 3D NAND. Walaupun pada packaging SSD Patriot tuh nggak ada tulisannya ya, beda kalau SSD ADATA yang ada tulisannya. Dan dari segi performa juga 11-12 lah, kadang bisa lebih bagus ADATA, kadang juga bisa lebih bagus Patriot. Tapi memang kalau buat import ataupun export file yang size-nya gede-gede, masih jauh lebih cepat SSD Patriot daripada SSD ADATA. Itu kalau ukurannya gede ya, kalau ukurannya kecil terkadang masih lebih cepat SSD ADATA. Kalau menurut kalian sendiri, mana yang lebih bagus? Atau kalian punya pengalaman menggunakan salah satu dari SSD yang baru aja gua tes? Coba komen di bawah ya. Oh iya, buat kalian yang mau berkontribusi lebih ke channel Hardtekin, boleh banget loh. Langsung aja meluncur ke kolom deskripsi di bawah, klik linknya, isi data kalian, dan pilih sawerannya. Oke, cukup untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini boleh di like, nggak suka silahkan subscribe, dan jangan lupa share video ini ke seluruh akun sosial media kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!